Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar semuanya hari ini? Ibu harapkan semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap bersemangat ya. Jadi ibu selalu mengingatkan untuk selama masa pandemi ini jangan lupa selalu mencuci tangan, jaga jarak dengan teman, kemudian tidak usah keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Jadi tetap stay di dalam rumah. Pada pertemuan pagi hari ini bersama Ibu Intan, kita akan membahas bab 3 ya. Bab 3 yaitu tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia. Bisa diperhatikan ada gambar di situ. Itu gambar apa? Itu adalah gambar orang yang sedang melakukan antrian ya. Jadi setiap orang harus memiliki kesadaran untuk menerapkan budaya antri. Jadi sikap tertib tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki atau menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu? Inilah yang akan Ibu bahas bersama anak-anakku semua pada kesempatan kali ini, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oke. Tujuan pembelajaran untuk hari ini ada dua. Ada dua tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan bisa tuntas untuk hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan hakikat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan. Oke, kita masuk yang pertama. Hakikat peraturan perundang-undangan itu memiliki tiga aspek ya. Yang pertama, makna peraturan perundang-undangan. Yang dibahas sebentar adalah maknanya dulu. Apa itu peraturan perundang-undangan? Kemudian, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, kita masuk yang pertama yaitu makna peraturan perundang-undangan. Tahukah kamu apa makna peraturan perundang-undangan itu? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi yang namanya peraturan itu pasti dia akan mengikat. Kenapa dikatakan mengikat? Ketika kita melanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang kita lakukan. Misalnya, kita sedang mengendarai motor, kemudian tidak menggunakan penutup kepala atau helm, maka otomatis kita melanggar peraturan yang ada di jalan raya. Maka ketika didapat melanggar, maka otomatis akan mendapatkan sanksi. Jadi bisa saja sanksinya ditilang atau didenda. Ibu lanjutkan. Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada tiga. Ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka buku paketnya, ada semua di sana penjelasannya ya. Kemudian asas pembentukan peraturan perundang-undangan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asasnya. Jadi dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan asas ini. Yang pertama, ada kejelasan tujuan. Tujuan yang dibentuk itu hukum yang atau aturan yang dibentuk itu harus jelas tujuannya. Misalnya ada aturan bahwa ketika kita terlambat membayar pajak, maka itu akan dikenakan denda. Apa tujuannya dilakukan seperti itu? Supaya semua masyarakat selalu sadar untuk tepat waktu membayar pajak, baik itu pajak motor, mobil, bangunan, dan lain-lain.
Kemudian kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Jadi itu adalah asas yang kedua. Jadi yang membentuk itu harus tepat ya. Ada sebuah lembaga yang membentuk memang. Tidak asal-asalan dibentuk. Kemudian kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Kemudian dapat dilaksanakan. Jadi aturan itu tidak berbelit-belit, harus bisa dilaksanakan. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Jadi hukum yang dibuat atau aturan yang dibuat itu harus memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan. Kemudian kejelasan rumusan. Jadi peraturan yang dibuat itu harus jelas rumusannya. Dan yang terakhir adalah keterbukaan. Jadi ini ya. Oke, Ibu lanjut. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Jadi tata urutan perundang-undangan artinya itu seperti piramida terbalik ya, seperti ini, piramida terbalik. Ya, dimana posisi pertama itu adalah cakupannya paling luas sampai yang pada yang terendah. Jadi mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi ini dulu ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah itu cakupan yang lebih ramping lagi setelah undang-undang adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi ini sampai yang terendah ke tingkat kabupaten. Jadi kalau kita di sini kepala daerahnya provinsi disebut sebagai gubernur, peraturan tingkat kabupaten disebut bupati, yang terkecil itu adalah tingkat kabupaten. Oke, kita masuk yang pertama. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahukah kamu apa saja yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang pertama adalah ada sebuah organisasi negara, kemudian hak asasi manusia, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dirubah begitu saja ya. Itu sudah hak paten, tidak bisa dirubah. Cita-cita rakyat dan asas ideologi negara itu semua termuat. Selalu saya tekankan bahwa cita-cita atau tujuan negara Indonesia itu ada pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang kalau tidak salah ada 4 ya tujuannya: mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan yang terakhir ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah cita-cita negara kita atau tujuan negara Indonesia. Oke, lanjut. Yang kedua, ketetapan MPR. Itu menurut Jimli Asidik bahwa bentuk ketetapan MPR hanya bersifat administratif ya, dan tidak boleh lagi muat norma-norma hukum yang bersifat mengatur. Produk MPR yang bersifat mengatur hanya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar atau perubahan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, undang-undang. Apa saja isi materi muatan yang diatur dengan undang-undang? Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang NRI tahun 1945, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau sering disebut Perpu, yaitu peraturan perundangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi ketika ada sesuatu yang perlu diatur, kemudian belum ada aturan sebelumnya, maka cepatlah dibuat yang namanya Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Dan yang kelima, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan pemerintah memuat materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang keenam, peraturan presiden, yaitu materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi yang melaksanakan peraturan pemerintah, materi untuk melaksanakan penyelenggaraan
Ibu lanjut ke yang ketujuh, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa. Pelimpahan sebagai urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintahan. Penugasan sebagai urusan kepada pemerintah dengan pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Jadi ini adalah peraturan perundang-undangan tingkat paling yang terendah. Jadi mulai dari provinsi, kemudian ke kabupaten. Provinsi tadi kepalanya disebut gubernur, kemudian tingkat kabupaten disebut bupati, dan setelah kabupaten ada lagi yang namanya tingkat desa atau lurah. Ada yang namanya kepala desa, ada namanya kepala lurah atau di kelurahan, tergantung di mana tempatnya. Kalau di pedesaan berarti disebut kepala desa. Inilah yang membantu dari desa ke kabupaten, kemudian dari kabupaten ke tingkat provinsi. Jadi begitu. Jadi aturannya itu yang lebih tinggi dulu, dari provinsi dulu ke kabupaten, kemudian ke tingkat desa. Jadi saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anakku semua tetap mematuhi semua aturan-aturan yang ada di sekitar kita, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, serta lingkungan berbangsa dan bernegara. Harus mengikuti semua aturan yang ada. Jadi warga yang baik adalah warga yang taat terhadap hukum yang berlaku. Mengapa? Karena ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kita harus taat terhadap hukum yang berlaku di negara kita serta aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan terkecil sampai pada lingkungan terbesar. Mulai dari lingkungan keluarga yang tadi Ibu jelaskan, lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh anak-anakku semua. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.